是圣灵殿的圣子。源源不断的涌过来，为或者去牧神主殿。好在这次得到了仙灵果。看，院牌在消散。夏侯的队伍已经消失了。他输是意料的。老实总会偏的半分，久而久之成为了我们新招。人，你可认得？过得了我的圣歌护体吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-58-nya. Oh ya, sorry kita telat karena Mimin sedang di luar. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Munchen dan Xiaohuo masih terus beradu kekuatan, di mana terlihat kalau teknik yang mereka berdua berikan saling berimbang satu sama lain. Di tengah semua itu, Zhao Xing tidak menduga karena Loli telah menemukan pusat jalur transmisi energi spiritual dan memutuskannya dengan pedang suci. Karena itulah Zhao Xing akan mengatasi Loli dulu. Para Bound Xiaohu pun diutus kembali kepada Munchen, di mana kedua saran itu saling berimbang. Karena itulah mereka berdua kembali adu serangan. Hal yang berbeda justru terjadi kepada Loli. Pasalnya Baon Xiaohu sudah menyerangnya. Mufong yang merasa kalau dirinya sangat mengantuk. King Shan berusaha untuk menenangkannya, sedangkan Hui Ying diminta untuk dihabisi karena tidak ingin menjadi boneka hidup. Liu Ying pun menenangkannya karena mereka harus menjaga pikiran tetap jernih agar bisa bertahan. Begitu pula dengan anggota dari Wan Huang. Sebab tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi boneka. Kembali ke sisi Munchen, di mana berbagai serangan yang Xiaohu berikan dapat mudah ia atasi. Bahkan perlahan pasti ia mulai mengimbanginya dan memberikan satu serangan kepadanya. Yang mana itu membuat Xiaohu terpental. Tapi dia itu masih percaya diri dapat mengalahkan Munchen. Tapi bagi Munchen, bintangnya itu hanyalah kunang-kunang saja. Serangan sudahlah Munchen siapkan. Tidak lain kala, Xiaohuo juga mulai menciptakan sebuah serangan untuk mengatasinya. Kini mereka berdua pun akan kembali saling beradu serangan. Teknik 9 bintang menembus matahari, sementara Munchen menggunakan teknik pengendali petir. Kedua serangan ternyata berhasil lepas, di mana Munchen pun dibuat terpental, sementara Xiaohuo telah terkena serangan teknik pengendali petir, yang membuat ia terluka cukup parah. Inilah akibatnya jika terlalu meremehkan King Munchen. Xiaohu pun mengakui kalau Munchen memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Zhao Xing memberitahu kalau jalur transmisi telah diputus oleh Loli, sedangkan pengawal Dewa Kayu masih membutuhkan kekuatan. Xiaohu mengajaknya untuk menumbangkan Munchen dulu karena ia sudah terkena teknik 9 bintangnya. Tapi tanpa dia sadari, Zhao Xing melakukan penyerangan diam-diam kepadanya yang mengakibatkan Xiaohu mengalami luka dalam. Zhao Xing tidak ingin membuat rencananya hancur begitu saja. Karena itulah dia akan menjadikannya sebagai bubuk terakhir. Xiaohu tidak bisa berbuat apa-apa dan mati di tangannya. Hal ini tentu saja membuat marah teman-teman Xiaohu. Tapi Zhao Xing mengancam balik mereka karena selama mereka tidak mengganggu dirinya, ia berjanji akan melepaskan mereka pergi setelah dia selesai. Namun jika mereka masih melawan, maka ia penasaran apakah mereka itu bisa selamat dari tangan pengawal Dewa Kayu. Mereka yang tidak ingin meninggalkan pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan Zhao Xing merasa kemenangannya sudah dekat. Terutama saat pelayan Dewa Kayu bangkit, akan ada banyak rumput liar yang akan ia ciptakan.
Di 20.000 kayu sendiri, orang-orang terlihat sudah mulai kelelahan. Mereka tak bisa lagi bertahan lebih lama. King Shan meminta Mu Fengyang untuk tidak menyerah. Fengyang menenangkannya karena meskipun dia menjadi boneka sekalipun, dia akan tetap melindungi King Shan. Loli sendiri teruslah melawan, tapi sayang sekali. Pelayan Dewa Kayu sepertinya telah bangkit. Mu Chen sendiri masihlah bertahan, tapi kebangkitan pelayan Dewa Kayu akan menjadi masalah baru untuknya. Karena matinya Xiao Hao telah membangunkan pelayan Dewa Kayu. Kekuatan yang dia keluarkan juga tidaklah main-main dan bahkan membuat Loli hampir melepaskan pedang sucinya. Sementara itu, kekuatan dari rekan-rekannya sudah terkuras dengan cepat daripada sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, serangan telah diberikan oleh Dewa Bumi tepat ke arah Loli. Untungnya hal ini bisa ia hindari, tapi pedang suci harus terpental dan segera ditangkap oleh Mu Chen. Sayangnya Mu Chen sudah sangat kelelahan karena serangan Xiao Hao sebelumnya. Loli memberitahu kematian Xiao Hao dan kebangkitan dari pengawal Dewa Kayu. Mu Chen akhirnya memahami situasi saat ini. 你连自己都救不了，是圣灵殿的圣子。 Xiao Hao memuji Mu Chen karena ia memang sangat tangguh. Serangan pun langsung dia berikan, tapi Mu Chen dah mudah mengatasi hal itu. Dan sekarang adalah gilirannya untuk menyerang balik. Kini Mu Chen telah beradu serangan dengan pengawal Dewa Kayu. Sebenarnya Mu Chen itu telah memberikan serangan fatal kepada pengawal Dewa Kayu. Namun ternyata ia bisa pulih dan cepat dan berhasil mementalkan Mu Chen. Sebab energi yang dia miliki berasal dari teman-temannya. Ini juga mempercepat dirinya menjadikan mereka sebagai boneka. Mu Chen mencoba untuk melakukan penyerangan kepada Zhao Xing. Namun pelayan Dewa Kayu tidaklah membiarkan hal tersebut. Ia tidaklah diberikan sedikit pun kesempatan untuk menyentuhnya. Semua energi spiritual di dalam dunia puluhan ribu kayu akan terus mengalir ke pengawal Dewa Kayu. Tidak lama lagi Mu Chen itu tak akan bisa menang, bahkan meskipun dia telah melewati rintangan dewa sekalipun. Selain itu, Mu Chen juga akan menghadapi teman-temannya. Jadi apakah mereka tega membunuh mereka? Rekan-rekan Yu Ying pun meminta maaf karena jika telah menjadi boneka hidup, maka mereka akan menyerang kaptennya sendiri. Lu Ying mencoba menyadarkan mereka, hanya saja ia dan juga Wei Ying tinggal menunggu waktu saja untuk menyusul mereka. Boneka hidup Zhao Xing ini tidaklah memiliki perasaan dan juga mampu menahan rasa sakit. Selama akarnya tidak dicabut, maka daya tahan hidup mereka bisa bertahan. Para boneka ini berusaha untuk menyerang Loli. Tentu ini merupakan hal sulit karena bertarung sambil mempertahankan diri. Mu Chen bergegas untuk memberikan bantuan kepadanya. Namun di tengah semua itu, ia merasa terkejut karena Fengyang malah melindungi King Shan. Padahal seharusnya mereka telah menjadi boneka. Namun bagaimana bisa mereka masih memiliki naluri untuk melindungi? Jadi Mu Chen yakin mereka masihlah memiliki kesadaran. Mu Chen meminta Loli untuk mencabut pedangnya. Ini sama saja dengan meminta semua orang menjadi boneka. Mu Chen membenarkan hal tersebut. Loli percaya dengan ide Mu Chen. Ia pun melepaskan pedang sucinya, yang seketika saja membuat kekuatan pengawal Dewa Kayu mengalami peningkatan kekuatan, di mana dia itu sudah hampir mendekati level Jizun. Mu Chen menenangkannya karena tidak lama lagi titik lemah mereka akan terlihat. Tidak lama kemudian semua orang pun menjadi boneka hidup, begitu pula dengan Liu Ying dan Hu Ying. Mu Chen tidaklah takut dan langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa mementalkan mereka semua. Hu Ying dan juga Lu Ying segera maju untuk bisa menghadapi mereka. Loli meminta Mu Chen untuk menyerahkan semua ini kepadanya, sementara Mu Chen diminta untuk menyelesaikan masalah kepada pengawal Dewa Kayu. Zhao Xing berpikir kalau mereka sudah pasrah, tapi semua ini sudah sangat terlambat karena dia akan menyerap Mu Chen juga. Mu Chen tidaklah peduli karena meskipun melawan level Jizun yang sesungguhnya, ia tidak akan pernah mundur. Pergerakan cepat mulai Mu Chen lakukan, di mana pengawal Dewa Kayu terus mencoba untuk menyerangnya. Namun tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Mu Chen. Zhao Xing sangatlah percaya diri, pasalnya kekuatan pengawal Dewa Kayu tidak akan pernah habis. Mu Chen tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Bisa terlihat dengan jelas kalau Dewa Kayu ini masih belum bisa menyentuh Mu Chen. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun saling beradu serangan, di mana itu telah membuat Mu Chen terpental. 面对真正的至尊境神，
源源不断的涌过来，为你。 Muchen merasa jika orang-orang ini sudah menjadi boneka hidup, seharusnya mereka itu sudah kehabisan kekuatan seperti Xiao Hao. Jadi bagaimana bisa ini terus mengalir? Yosing menganggap Muchen itu bodoh, pasalnya teknik rahasia klan mulingnya tentu bisa mengunci jiwa mereka, membiarkan energi spiritual selalu dalam keadaan mengalir. Muchen akhirnya sadar kalau ia hanya mengunci namun tidak melahap kekuatan. Yosing tidak terlalu peduli jika Muchen ini sudah tahu, pasalnya ia akan mati juga. Muchen sadar kalau orang-orang ini belum sepenuhnya menjadi boneka, hanya menjadi jiwa yang disegel, seperti kepala seseorang yang ditahan di dalam air. Jadi selama tangannya dilepaskan, maka mereka masih bisa kembali bernapas. Yosing merasa itu tidak mungkin karena begitu segel jimat ditanamkan, maka jiwanya akan terikat dengan pengawal Dewa Kayu. Kecuali pengawal Dewa Kayu dihancurkan. Jika tidak, orang-orang itu tidak akan bisa diselamatkan. Ini adalah informasi penting untuk Muchen. Jadi semakin menunjukkan bahwa ada celah dalam kendali segel jimat itu. Ia perlu terus menyerap energi spiritual agar bisa mempertahankan penekanan jiwa. Sebenarnya Yosing bukannya takut terhadap penekanan mereka, melainkan takut mereka menemukan bahwa esensi segel jimat adalah mengendalikan aliran. Apa yang barusan Muchen katakan membuat Yosing menjadi sangat murka. Ia akan memastikan Muchen menjadi pupuknya. Serangan kembali diberikan, bahkan pergerakan Muchen telah berhasil ditahan. Pasalnya ia hanyalah rumput liar saja yang tidak akan pernah bisa menjadi hutan. Sayang sekali dia ini sudah meremehkan King Muchen. Pasalnya dia itu masih memiliki kertas hitam yang seketika saja meningkatkan kekuatannya. Yosing yang panik menarik kembali para bonekanya untuk menghentikan Muchen. Sayang sekali mereka semua terlambat, pasalnya Muchen berhasil terbebas dari kurungan tersebut. Muchen kembali menggunakan tinju naga petir miliknya, di mana hal tersebut langsung saja ia berikan kepada pengawal Dewa Kayu. Terlihat ada sesuatu yang juga telah Muchen letakkan, tapi dalam adu serangan tersebut telah membuatnya terpental. Karena kekuatan pengawal Dewa Kayu terlalu luar biasa, Muchen benar-benar dibuat kelelahan olehnya. Yosing mentertawakan mereka karena bagaimanapun Muchen telah menerima serangan dari kekuatan yang hampir setara dengan level Jizun. Yosing memuji Muchen yang masih bisa bertahan dari serangan barusan. Hanya saja Muchen sudah memiliki rencana lain, di mana sebuah segel sudah terpasang pada pelayan Dewa Kayu. Pada akhirnya rumput liar yang selama ini Yosing remehkan telah menutupi hutan. Seketika energi spiritualnya sudah ditransfer kembali. Pelayan Dewa Kayu kini tak bisa bergerak lagi. Pasalnya Muchen telah menyegel dan membalikan segel jimat yang dia pasang. Yosing tidak pernah menduga Muchen bisa melakukan semua itu dalam waktu yang cepat. Padahal segel jimat Dewa Kayu bukan sesuatu yang mudah dipahami. Ia pun mengakui Muchen yang bukan lagi rumput liar, tapi bukan berarti dia akan kalah begitu saja. Penyerangan akan dia lakukan. Yosing meminta agar para bawahan Xiao Hao ikut membantu. Hanya saja mereka tidak terlalu peduli lagi kepadanya, sebab Yosing sudah menghabisi Xiao Hao. Sementara Muchen dan Loli sangatlah kelelahan. Karena itulah Yosing agak percaya diri. Ia tidak takut meski Muchen telah memecahkan segel jimatnya. Namun yang pasti mereka itu akan mati di sini. Namun hal itu tidak seindah yang dia pikirkan, karena Kingston bersama yang lainnya sudah datang untuk membantu. Mereka akan melindungi Muchen dan Loli agar bisa memulihkan diri dulu. Sementara teman-temannya terlihat tengah melakukan penyerangan terhadap bawahan Yosin. Terlebih lagi mereka ini masih memiliki dendam kepadanya karena sudah diubah menjadi boneka. Ying saja bahkan mau memberikan bantuan. Saat Yosing sedang ngebacot, ternyata Muchen itu telah menghilang dari pandangannya. Ia tepat berada di hadapannya dan langsung memberikan serangan yang membuat Yosing terpental. Baginya, Yosing ini jauh lebih lemah dari Xiao Hao, karena ia hanya bisa bersembunyi di balik boneka saja. Apa yang barusan Muchen katakan membuatnya kesal. Berhubung dia ini tidak bisa mendapatkan warisan Dewa Kayu, maka dia akan memastikan mereka mati bersamanya. Berhubung Yosing itu hendak meledakkan diri, Muchen pun meminta yang lainnya untuk segera keluar dari aula utama.
Sementara itu dirinya meminta bantuan kepada Loli dan yang lainnya karena mereka harus membawa pergi pelayan Dewa Kayu. Saat mereka itu hendak keluar, terjadilah ledakan besar yang diciptakan oleh Zhao Xing. 过河学院的，跟我走。 罗琳，帮忙带走。 Muchan bersama yang lainnya berhasil keluar tepat waktu sebelum ledakan terjadi. Feng Yang segera memeluk King San karena dia itu sangatlah mengkhawatirkannya. Meskipun hal itu memalukan, tapi bagi Feng Yang apa yang terjadi barusan sangatlah membahayakan. Selain mereka, Akademi Wan Huang dan Huang Ling juga telah keluar. Muchan yakin musibah ini akan membawa berkah untuk mereka. Terlebih lagi, pelayan Dewa Kayu ada di tangan mereka. Jika bisa mengaktifkannya, maka hal itu akan menjadi kekuatan besar. Muchan akan mencoba untuk mengaktifkannya. Segelnya telah rusak yang mengakibatkan beberapa bagian menghilang. Selain itu, kekuatan tempurnya juga berkurang. Walaupun begitu, Muchan berhasil mendapatkan baju jirah Dewa Kayu, senjata spiritual kelas atas. Lalu mencoba menyerangnya. Jirah ini tidak hanya memiliki pertahanan saja, namun juga bisa memperbaiki diri. Berhubung Muchan memiliki tubuh Dewa Petir, jadi jirah Dewa Kayu tidak terlalu berguna untuknya. Sementara Loli juga tidak tertarik karena terlalu jelek. Karena itulah Muchan memberikannya kepada Feng Yang. King San tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena Feng Yang adalah pelindungnya. Selain jirah tersebut ada lagi token prestasi Dewa Kayu. Muchan pun mengambil hal itu, di mana ia bisa melihat beberapa hal dari kejadian sebelumnya. Muchan yakin kalau Zen King sebenarnya ingin mendapatkan prestasi kayu tersebut. Sebab ada informasi yang ditinggalkan oleh klan Dewa Kayu di dalam prestasi itu. Dan juga runtuhan sebelumnya merupakan salah satu dari 6 cabang Aula Dewa Kayu. Yang berarti masih ada aula lainnya. Setiap aula Dewa Kayu memiliki pengawal Dewa Kayu yang menjaga prestasi Dewa Kayu. Selain mewariskan satu teknik dewa, prestasi Dewa Kayu akan memandu pemiliknya ke aula utama Dewa Kayu. Kemungkinan di sana ada ilmu kultivasi dan senjata spiritual. Bahkan mungkin juga ada berbagai harta karun langka, seperti jamur dewa 9 matahari. Berhubung ada 6 prestasi, jadi bisa saja ada tim lain yang memiliki peluang seperti mereka. Jadi kedepannya lawan yang mereka hadapi mungkin saja lebih kuat. Sebelum pertarungan terjadi, maka mereka harus menjadi lebih kuat dulu. King San terlihat agak takut karena bagaimanapun Xiahou dan Jing Xing saja sudah jauh lebih kuat. Karena itulah mereka tidak ingin menjadi beban untuk Muchan dan Loli. Loli menenangkan mereka, pasalnya ada buah spiritual. Untuk saat ini mereka harus mencapai tempat yang aman agar bisa memakai buah spiritual dan melakukan penerobosan. Akan tetapi token akademi mulai menghilang. Mereka tidaklah bisa menunda lagi dan harus menyimpan semua poin. Tapi karena rencana mereka adalah untuk bersembunyi dulu, jadi jika menyimpan semua poin hanya akan memancing masalah saja. Muchan tidaklah terlalu takut dengan hal tersebut dan akan menyimpan seluruh poin. Seketika saja daftar peringkat mulai berubah, di mana Xiahou telah menghilang dan tim Muchan masuk ke dalam daftar. Ini tentu saja mengejutkan Jisuan. 取得者去牧神主殿。好在这次得到了仙灵果。看，院牌在消散。夏侯的队伍已经消失了，他输是意料的。 Sesaat kemudian mereka kedatangan tamu yang tidak bukan adalah putra suci juga. Ia ingin tahu mengenai alasan Jisuan menghubunginya. Di mana Jisuan meyakini kalau tim Xiahou telah dihabisi oleh tim Baijiang. Pria ini sama sekali tidak peduli dan menganggap Xiahou lemah. Pasalnya mengalahkan Baijiang saja dia tidak becus. Ia pun berpikir kalau tujuan Jisuan memanggilnya kemari adalah untuk bekerjasama dalam melawan Baijiang. Padahal hubungan di antara mereka tidak sedekat itu. Jisuan akan memberitahu mengapa dia ini begitu peduli terhadap Muchan. Zhao yakin semua itu berkaitan dengan sesuatu di Linglu. Tapi berhubung dia memiliki waktu luang, karena itulah dia akan mendengarkannya. Karena baginya semua itu hanyalah hiburan. Kembali kepada tim Muchan, di mana King San sangatlah senang karena mereka akhirnya masuk ke dalam 10 besar. Namun begini, posisi mereka juga telah terbongkar. Andai saja lokasi mereka tidak jauh, mungkin Akademi Sheng sudah kemari. Feng Yang penasaran mengenai perselisihan Jisuan dan Muchan. Apakah mereka itu memperebutkan harta atau wanita cantik, yang seketika saja menarik perhatian Loli. Muchan tidaklah membenarkan hal tersebut. Tapi mereka ini tidak terlalu percaya.
Jadi mereka pun ingin mendengar bagaimana Muchen menyelamatkan nyawa demi Loli. Semua ini ternyata dimulai saat Loli diincar untuk dihabisi. Sedangkan Jisuan juga sedang menceritakan hal yang sama. Kala itu dia dan Muchen tengah saling memperebutkan selembar kertas hitam. Tapi pada saat itu ia malah bertemu dengan Loli. Sebenarnya Loli itu sudah mencapai batasnya, namun entah mengapa teknik pedang Loli masihlah terus bertahan. Keraguan itulah yang membuatnya terkejut. Pasalnya di Linglu, keraguan tidaklah diperbolehkan. Karena itulah dia memilih untuk terus mengejar harta karun tersebut. Zhao sudah tahu kalau Jisuan tidak akan menyelamatkan gadis itu. Pasalnya dia berhati dingin dan kejam. Jisuan membenarkan hal tersebut karena setiap orang yang baru memasuki Linglu memiliki sifat seperti itu. Baik ia, Muchen, dan Loli. Mereka pernah bersikap sombong dan dingin. Tapi kala itu dia masih ragu sejenak. Demi orang yang tidak terlalu penting baginya. Berbeda hal dengan Muchen, yang memilih untuk menyerah mendapatkan kertas hitam dan menyelamatkan Loli. Tapi kesalahpahaman malah terjadi karena kertas hitam. Ia tidak sengaja mencium Loli. Ini tentu saja membuatnya sangat marah dan terus mengejar Muchen. Sementara Muchen sendiri meminta maaf atas kejadian tersebut, bahkan sempat memberikannya makanan. Tapi Loli tidak peduli dan terus mengejarnya. Bahkan setengah tahun dia itu terus mengejarnya dengan pedang yang siap untuk menghabisinya. Muchen pun harus terus-menerus bersembunyi di pagi hari dan membujuknya di malam hari. Pikiran Muchen kala itu hanya dipenuhi cara untuk bertahan hidup. Tapi setelah sering bertemu, Muchen mulai menyadari kalau pedang Loli terus-menerus meleset ke arahnya. Setiap dia memberikan makanan kepadanya, Loli ini juga terus menolak. Namun lama-kelamaan penolakan itu menjadi kekompakan di antara mereka. Selain itu, Muchen mulai takut untuk berbuat kesalahan. Dan suatu hari nanti, Loli tidak mengejarnya lagi. Saat Loli itu tengah dalam kesulitan, Muchen tidaklah ragu untuk maju dan melindunginya. Loli juga merasa kalau Muchen memiliki kegigihan dan ketangguhan karena dalam setengah tahun hatinya yang kosong telah diisi secara diam-diam. Pada akhirnya mereka pun bertarung berdampingan. 老实总会偏的半分，久而久之成为了我们新招。傻瓜，后背对着他的他的执拗和坚韧。半年后， Jisuan ternyata diam-diam melihat hubungan mereka. Ia bingung kemanakah sifat dingin pada diri mereka. Sedangkan ia yang sudah lama melepaskan keraguan pada kali itu menempuh jalan lain. Sebuah jalan yang lebih kuat, di mana ini jalan yang lebih murni yang menyebabkan mereka bertiga menuju akhir yang berbeda. Sejak saat itu jugalah takdir mulai mempertemukan mereka lagi. King San dan Feng Yang akhirnya bisa tahu awal kedekatan mereka. Dari saat menghindari pedang Loli sampai memilih dalam perjalanan berbahaya. Kemudian bersama-sama menanggung semua rintangan. Di tengah semua itu, Lu Ying pun datang. Ia yakin Muchen itu ingin dirinya terkubur dalam reruntuhan agar tidak ada yang bisa menceritakan hal jahat tentangnya di Linglu. Muchen mengakui kalau kala itu dia telah membuat kesalahan besar. Lu Ying tidak menyangka Muchen akan mengakui hal itu. Berhubung Muchen telah menyelamatkan dirinya dan timnya, dia pun ingin memberikan sesuatu kepadanya. Di mana ini adalah sebuah rahasia yang tidak boleh dibicarakan pada orang lain. Pada awalnya Muchen yang menolak, tapi Loli memintanya untuk menerima hal itu. Karena mereka tahu Liu Ying sangatlah dingin. Mereka akan menunggu Muchen di sini. Kembali kepada Jisuan di mana rekannya mentertawakan ceritanya. Ia tahu meskipun Jisuan telah menjebak Muchen hingga akhir, namun ia malah dimusuhi oleh Loli. Bahkan gelar nomor 1 malah diambil oleh Wen Xingxuan. Setidaknya Muchen itu berhasil mendapatkan wanita cantik. Rekannya merasa tidak heran mengapa dia ini begitu membenci Muchen. Tapi sesaat kemudian ada seseorang yang telah mengintai Akademi Sang. Itu adalah Moyu, ranah rintangan spiritual, aliansi akademi. Moyu menenangkan mereka dan tujuan kemari adalah untuk membahas sebuah transaksi. Namun Zhao menganggap mereka tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bisa bernegosiasi dengannya. Moyu mengingatkan kalau kompetisi akademi spiritual sudah di tahap pertengahan. Cara barbar mengambil poin dari tim yang sendirian sudah tidak berguna lagi. Jika mendapatkan poin tambahan, maka mereka harus mengandalkan rencana lain. Dan tentu yang paling dibutuhkan dalam sebuah rencana adalah modal. Jisuan membenarkan hal itu. Pasalnya, Muchen berada di peringkat 9 dan masih jauh dari poinnya.
Sementara peringkat ketiga memiliki 22.000 poin. Ini tidak jauh dari peringkat Jisuan. Seketika saja Chow menjadi panik. Terlebih lagi saat Mo Yu mulai memperlihatkan para bawahannya yang telah dia kalahkan. Sadar dirinya dalam bahaya, Chow langsung saja melakukan penyerangan kepada Jisuan. Hanya saja setiap serangan yang dia berikan tidak mampu menyentuh Jisuan. Bahkan Jisuan bisa dengan mudah menahannya dan sempat memberikan serangan tanpa dia sadari. Chow sendiri masihlah percaya diri karena Jisuan tidak akan mampu menembus pelindung suci miliknya. Karena itulah serangan kembali dia berikan kepadanya. Tapi hasilnya tetap sama saja. Sampai pada akhirnya Mo Yu menghabisi Chow Yuan dalam satu kali serangan saja. Chow sangatlah marah dan menjamin kalau kakek mereka tidak akan pernah mengampuninya. Jisuan tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Karena bagi kakeknya hasillah yang paling penting. Meski akhirnya Akademi Sheng hanya memiliki satu putra suci saja. Pada akhirnya Chow pun meninggoy di tangan mereka. Mo Yu penasaran kerjasama apa lagi yang harus mereka lakukan. Berpindah lagi kepada Mu Chen, di mana Liu Ying telah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dan begini semua masalah mereka sudah impas. Berhubung kompetisi akademi spiritual ini dipenuhi oleh orang-orang kuat, Liu Ying sadar kalau Akademi Huangling memiliki peluang yang kecil. Tapi dari segi keuntungan, asosiasi anjing lebih baik mencari lebih banyak mitra dalam kompetisi. Mu Chen sendiri akan berlatih yang membuat Liu Ying yakin kalau tidak lama lagi kelompok Mu Chen akan diincar. Karena itulah Mu Chen membutuhkan bantuan dari Liu Ying untuk bisa menyebarkan rumor. Saat gadis dari sekte Huan Huang tiba, Liu Ying pun pergi. Namun pertemuan mereka selanjutnya akan melanjutkan persahabatan. Mu Chen menanyakan kondisi dari anggota Huan Huang lainnya. Untung saja mereka ini baik-baik saja, dan semua itu tentu adalah berkat bantuan Mu Chen, karena telah mengalahkan Xiao Hao dan juga Zhao Hao. Ia pun membalas hal tersebut, di mana Mu Chen langsung saja meminta bantuan kepadanya, yang sepertinya juga adalah menyebarkan rumor. Setelah semua itu di dalam gua, Feng Yang yakin semakin terkenal seseorang, maka akan semakin banyak pula kisah memalukan. Mu Chen pun tiba dan menghentikan perkataannya. Padahal Denny sudah tulus sebagai ketua tim, namun dia malah tidak baik kepadanya. Sepertinya Denny percuma memohon bantuan kepada Huan Huang untuk bisa menyelamatkannya. Feng Yang pun bingung sebenarnya apa yang sedang ketuanya rencanakan. Hingga akhirnya Qin Shen memberitahu kalau nama Mu Feng Yang mungkin akan digunakan lagi. Hal ini tentu saja membuat Mu Feng Yang panik, karena Mu Chen telah mengatasnamakannya lagi untuk membuat masalah besar. Mu Chen tidaklah membenarkan hal itu, karena dia hanya akan membuat namanya terkenal di dunia saja. Sementara di sisi lain, Hu Ying sangatlah kesal kepada Mu Chen. Sesaat kemudian, Hu Ying pun datang untuk bisa menenangkannya. Tapi, Hu Ying tidak akan pernah melupakan dendam ini, meskipun sebelumnya Mu Chen telah menyelamatkan dirinya. Karena semua keuntungan itu telah diambil oleh dirinya sendiri. Liu Ying pun menyadarkannya karena Xiao Hao dan Zhao saja tidaklah bisa mengalahkan Mu Chen. Jika Hu Ying sendiri, maka ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itulah dia pun mengajaknya untuk menyebarkan aib Mu Chen. Dengan sedikit penambahan bumbu, dan begitu nama buruk Mu Chen akan menyebar luas. Jika dia tidak mau, maka Liu Ying tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Pada akhirnya, Hu Ying pun ikut pergi bersama mereka. Ternyata semua ini merupakan rencana dari Mu Chen. Jadi Liu Ying itu akan melakukan yang terbaik untuknya. Seketika saja rumor itu menyebar dengan sangat cepat, di mana Mu dari Beicheng telah membuat masalah lagi. Orang-orang yang sebelumnya ditipu oleh Mu Chen juga mengetahui kabar itu. Bahkan sekarang Mu Chen telah memasang jebakan di dataran Yiji, mengambil banyak poin orang lain dan juga memperebutkan harta karun. Ia juga telah menghabisi Xiao Hao dari Akademi Sheng. Rumor mengatakan kalau ada seseorang yang telah mendukungnya. Rumor itu beredar dengan sangatlah cepat. Terlebih lagi, Mu Chen ternyata telah menggunakan nama Mu Feng Yang. Dan di sisinya ada gadis cantik bernama Loli. Hal tersebut seketika saja telah menarik perhatian gadis cantik lainnya. 听说没？北仓牧场果然是他的风格。据说他背后有人撑腰，把穆队长万人敬仰穆。是吗？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Rencana Munchen sepertinya telah berhasil, di mana rumor tentang kehebatan Mu Fengyang terus menyebar ke seluruh tempat. Tapi Zhou Yang dari Akademi Sheng telah menghilang bersama seluruh timnya. Ini pun menimbulkan banyak tanda tanya. Sementara itu, Munchen sengaja melakukan rencana ini agar tidak ada yang mengganggu kultivasinya. Bahkan Mu Fengyang telah ditakuti oleh banyak orang. King Shan berharap kalau rencana Munchen berjalan dengan lancar. Tapi sepertinya kultivasi mereka itu akan diganggu. Karena itulah Mu Fengyang maju untuk bisa mengatasi orang-orang tersebut. 外面都在传，一线图兰木队都消失了。管用吧？沐风扬，猪脑子，混漏雨。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.